warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sastra Populer 2019 kelas B akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap novel-novel yang terbit pada tahun 2019. Saya Muhammad Asmi Fawas. Saya akan menjelaskan tentang novel Komet Minor karya Terelie. Novel Komet Minor ini salah satu novel yang ada di seri Bumi. Bahkan novel ini penutup di seri Bumi. Novel Komet Minor ini bercerita tentang 3 sekawan melawan si tanpa mahkota yang berakhir di klan Komet Minor, di mana aliansi pemburu dibentuk. Novel ini bertema persahabatan dan perjuangan. Di tiap babnya sangat kental rasa kesetia kawanannya dan juga rasa-rasa semangat perjuangan dari ketiga sekawan ini. Selanjutnya dalam tokoh di novel Komet Minor ini tidak jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Tidak banyak dan masih terpusatkan oleh perjuangan 3 sekawan ini. Untuk penggunaan latar tempat juga lebih terfokuskan di tempat novel di Komet Minor. Karena segala pertempuran final, pertempuran akhir itu terjadi di Komet Minor melawan si tanpa mahkota ini. Dan juga selanjutnya alur yang digunakan dalam novel ini alur maju, karena di setiap cerita, di setiap perjuangan diceritakan secara teratur dan rinci dan juga secara bertahap. Jadi dapat dikatakan alur yang digunakan adalah alur maju. Selanjutnya tentang sudut pandang. Sudut pandang dari novel ini sudut pandang orang pertama. Sangat jelas di novel tersebut bahwa penggunaan sudut pandang orang pertama. Dan selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh Terelie dalam menulis novel ini, ia lebih banyak menggunakan majas, hiperbola, dan metafora. Dan sepertinya tidak sedikit juga tulisan Terelie yang menggunakan 2 majas itu. Dan lebih mudah diresap, lebih mudah dimengerti oleh para pembaca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Halo, nama saya Tira Ayuningsih dan di sini saya akan menjelaskan tentang novel yang berjudul Dance of the Butterfly karya Ratu Christina yang diterbitkan oleh penerbit Laksana pada tahun 2019. Novel ini secara garis besar memiliki tema rasa rendah diri, keluarga, dan cinta. Salah satu kutipan yang ada di dalam novel yaitu, rasanya aku ingin menghilang saja, atau menghilangkan ingatan mereka kalau aku pernah datang ke sini dan memohon agar bisa berpartisipasi dalam drama keren mereka. Kutipan ini membuktikan tema rasa rendah diri yang berlebihan. Lalu tokoh utama dalam novel ini adalah Rambo. Ia adalah seorang siswa yang memiliki sifat rendah diri. Salah satu kutipan yang membuktikan sifat ini yaitu, tidak, kenyataannya aku hanyalah seorang remaja 16 tahun dengan wajah biasa, berasal dari keluarga biasa. Tidak ada yang menarik dariku. Sifat ini juga digambarkan di sepanjang cerita. Kemudian latar tempat yang digunakan ada beragam, seperti rumah Rambo, taman, sekolah, Jakarta, Lembang, rumah Chris, dan Charleville di Prancis. Salah satu kutipan yang menyebutkan latar tempat rumah Rambo yaitu, menoleh ke belakang dan mendapati mama berdiri di ambang pintu sambil merengut. Aku mengangguk, beranjak masuk ke rumah. Alur yang digunakan adalah alur maju. Dari awal sampai akhir cerita, penulis menggambarkan perjalanan hidup Rambo secara runtun dengan beberapa kilas balik untuk menjelaskan beberapa situasi. Sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang pertama. Hal ini dibuktikan dengan paragraf pertama bagian prolog. Aku lahir di sebuah desa yang luar biasa indah. Lalu bahasa yang dipakai oleh penulis adalah bahasa baku untuk narasi dan bahasa tidak baku untuk dialog. Contohnya adalah kalimat yang diucapkan Rambo terhadap Chris. Kalau mereka ngelarang, itu bukan karena mereka sayang sama gue, tapi karena mereka senang melihat gue menderita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Akbar Yahya, NPM 0045.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang satu buah karya sastra populer yang terbit pada tahun 2019, yakni novel Penyap. Pengarangnya atau penulisnya adalah Saidatul Imamah. Penyap secara garis besar mengangkat tema romance. Kenapa saya bilang romance? Ada satu contoh di dalam buku ini, tepatnya pada halaman 80. Salah seorang tokoh mengatakan satu kalimat yang menggambarkan sisi romantisme tokoh tersebut dan buku ini secara keseluruhan. Jadi pada kutipan itu tokoh ini mengatakan seperti ini: aku merasa bisa membawa bunga itu untuk Ana secepat mungkin. Bisa membawa bunga itu secepat mungkin. Tandanya tokoh ini tidak ingin menunda-nunda, tidak ingin mengulur-ulur waktu. Dia ingin secepat mungkin memberikan bunga itu kepada Ana. Menurut saya ini adalah satu hal yang romantis, dan itu sangat tergambar jelas sisi romance di dalam buku ini dari kalimat itu. Kemudian untuk tokoh utama di buku ini adalah Leo. Leo adalah seorang pemuda yang merasa hidup ini tidak adil baginya. Dia menganggap kalau hidup ini kosong karena beberapa kali dia mengalami kesulitan dan dia mengalami itu sendirian tanpa ada yang membantunya untuk bangkit kembali. Apa yang dirasakan Leo itu juga digambarkan oleh penulis melalui sebuah kutipan, tepatnya pada halaman 21. Leo berkata kalau hidup adalah omong kosong, maka sekolah adalah tempat yang menghasilkan omong kosong paling banyak. Di kutipan itu dapat kita lihat dia mengandaikan, mengumpamakan hidup itu sebagai sebuah omong kosong. Dan omong kosong paling banyak yang dapat ditemukan di sekolah. Jadi dapat saya ambil kesimpulan kalau beberapa masalah besar yang dihadapi Leo justru datang dari sekolahnya sendiri, gitu. Dan latar tempat yang digunakan oleh penulis pada novel ini adalah sebuah kota kecil. Kenapa saya bilang kota kecil? Karena pada halaman 123 ada sebuah kalimat yang bunyinya itu seperti ini: ayahku tidak lahir di kota ini, dia lahir di kota besar yang jauh dari sini. Dia lahir di kota besar yang jauh dari sini itu menjelaskan kalau tempat itu jauh dari kota besar, bisa dibilang kota kecil lah. Jauh dari kota besar dan bisa dibilang itu sebagai sebuah kota kecil. Lalu alur yang digunakan oleh penulis pada novel ini adalah alur maju atau alur progresif. Jadi buktinya itu ada pada kutipan teks di halaman 155. Kutipannya itu berbunyi seperti ini: aku merasa bisa membawa maaf. Jadi kutipannya itu, saat aku masih berpikir, aku melihat siluet seseorang yang menuruni tangga. Kutipan itu menjelaskan kalau salah satu tokoh pada novel ini sedang berpikir, lalu kemudian dia melihat ada siluet menuruni tangga, mungkin mendekati dia. Jadi peristiwa-peristiwa yang digambarkan penulis dalam buku ini maju dari mulai si tokoh ini berpikir, kemudian ada yang menuruni tangga, lalu lanjut ke peristiwa-peristiwa berikutnya. Lalu sudut pandang yang digunakan oleh penulis pada novel ini adalah sudut pandang orang pertama. Dan lagi-lagi bukti kutipan teksnya itu sama dengan bukti kutipan teks pada
unsur tema tadi, itu aku merasa bisa membawakan bunga itu secepat untuk Anas secepat mungkin. Aku, penggunaan kata aku inilah yang membuat saya akhirnya beranggapan kalau novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Lalu bahasa yang digunakan dalam novel ini banyak menggunakan majas metafora, dan ada bukti pada halaman 154. Kutipan teksnya itu seperti ini. Pak Ramlan hanya memandangku ketika aku menembakkan rentetan kalimat panjang itu. Menembakkan rentetan kalimat panjang itu. Ini sebenarnya dia sedang berbicara, namun berbicara satu kalimat yang panjang dengan cepat dan mungkin tanpa tempo. Itulah kenapa penulis mengumpamakannya sebagai menembakkan rentetan kalimat panjang. Ya, saya kira hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang novel Penyap. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Sabila Hanifah, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas novel dari Andrea Hirata yang berjudul Orang-orang Biasa atau Ordinary People. Nah, yang unik dari novel ini adalah novel ini ditulis oleh Andrea Hirata karena rasa simpatinya kepada seorang anak dari Bengkulu yang gagal masuk Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu karena kondisi ekonomi keluarganya yang tidak mampu membayar uang muka. Nah, maka tema dari novel ini adalah ironisme pendidikan. Salah satu kutipan dalam novel ini, atas nama kemanusiaan, mereka diterima kembali di sekolah kampung ini dan ditempatkan duduknya di bangku paling belakang. Tokoh utama dalam novel ini adalah Aini, yaitu seorang anak miskin yang gigih, penurut, menyayangi keluarganya, memiliki cita-cita yang tinggi untuk masuk Fakultas Kedokteran, namun terhalang oleh kondisi ekonomi keluarganya. Ibunya ini diceritakan sebagai seorang penjual mainan di pasar. Dan ayahnya sudah meninggal, dan Aini ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab kematian ayahnya. Dan Aini berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui sebab kematian ayahnya adalah dengan menjadi dokter. Salah satu kutipan bahwa Aini sangat menyayangi keluarganya adalah Aini mengangkat wajahnya. Ditatapnya Ibu Desi, teringat dia pada ayahnya, menggenang air matanya. Aku mau jadi dokter, Bu. Lalu, alur dalam novel ini adalah alur maju. Salah satu kutipannya adalah, episode berikutnya, Junilah 4 kali kawin cerai dan punya 4 anak dari 4 suami. Ini adalah salah satu bentuk yang menggambarkan bahwa dalam novel ini memang digambarkan alurnya maju. Lalu, sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga, di mana penulisnya menjadi orang ketiga. Salah satu kutipannya, kini inspektur semakin bangga menjadi polisi. Di sini tidak digambarkan kini saya semakin bangga menjadi polisi, tapi kini inspektur semakin bangga menjadi polisi. Itu artinya penulis di sini sebagai orang ketiga. Lalu latar dalam novel ini adalah di Kota Belantik. Kota Belantik adalah salah satu kota yang ada di Bengkulu. Di sini Andrea mencoba menggambarkan Kota Belantik sebagai kota yang naif. Salah satu kutipannya adalah, segala hal sepakat untuk berdamai. Tupai berdamai dengan kera, kupu-kupu tak ribut dengan kumbang pantat kuning, sibar-sibar bersabar, jalak tak galak, perenjak tak berteriak-teriak, awan berdamai dengan angin, penduduk Kota Belantik berdamai dengan miskin. Itu adalah salah satu kutipan dari latar suasana dan latar tempat ya dari novel ini. Lalu bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa yang baku. Salah satu kutipannya, Aini terpaku, lalu gemetar, lalu menangis tersedak-sedak, hingga berbunyi gemeretak bangku panjang itu. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulkarima, NPM 047. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai unsur intrinsik pada novel Hi-Fi karya Bayu Permana yang terbit pada tahun 2019.
Novel ini menggunakan tema kisah percintaan remaja seperti yang digambarkan pada kutipan teks. Gini ya, Steffi yang gak tahu malu kayaknya cocok sama Dimas yang cuek. Steffi nyolong wifi si cowok, Dimas dijelin roti ke mulut si cewek. Tuh kan, cocok. Bayu Permana, cara PDKT yang tidak lazim. Salah satu tokoh utama pada novel ini ialah Dimas. Ia digambarkan sebagai remaja penggemar game online. Dia memang tidak terlalu pintar, namun dia merupakan orang yang baik. Seperti yang ada pada kutipan teks, setelah mendapatkan status Steffi yang tersangkut di salah satu dahan, Dimas melompat tepat di hadapan Steffi, menghembuskan napas dan mengulurkan sepatu. Bayu Permana galau bikin semuanya kacau. Latar tempat utama pada novel ini adalah sekolah, seperti yang tergambarkan pada kutipan teks. Sampainya di koridor depan ruang sarana, Dimas mendudukkan dirinya di bangku kayu panjang dekat mading. Bayu Permana, koneksi internet lambat dan suka terputus sendiri memang bikin keki. Alur yang digunakan penulis pada novel ini ialah alur maju. Hal ini dibuktikan pada kutipan teks. Akibat tindakan nekatnya berbicara yang bersifat pribadi di ruang tata usaha tadi, Steffi dipanggil ke ruang BK. Bayu Permana, aksi nekat Steffi bikin Dimas malu sendiri. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, seperti yang ada dalam kutipan teks. Ibu mereka meninggal karena radang paru-paru. Derita itu tepat di hari ulang tahun Dimas yang ke-10. Karena itu, setiap kali berulang tahun, Dimas selalu berubah muram. Bayu Permana, yang gratis selalu menarik perhatian. Pada novel ini, penulis banyak menggunakan bahasa gaul yang biasa digunakan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggabungkan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Contohnya, ada dalam kutipan teks, "Oke fix, ini pasti gara-gara Steffi," Dimas mengomel tanpa suara. Bayu Permana, koneksi internet lambat dan suka terputus sendiri memang bikin keki. Sekian penjelasan saya mengenai unsur intrinsik pada novel Hi-Fi karya Bayu Permana. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah novel pada tahun 2019 cukup bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur intrinsik pada novel-novel tersebut. Contohnya ada pada tema yang digunakan para penulis. Ada penulis yang menggunakan tema percintaan, pendidikan, rasa rendah diri, serta ada pula yang menggunakan tema persahabatan dan petualangan. Lalu bahasa yang digunakan penulis pun tidak kalah bervariasi. Para penulis menggunakan gaya bahasa ciri khasnya masing-masing. Seperti majas metafora, lalu ada juga penggunaan bahasa gaul. Lalu ada majas hiperbola, antonomasia, dan polisi Denton. Ya, jadi kesimpulan dari kelompok kami, pada tahun 2019 ini karya-karya yang muncul itu cukup bervariasi dari segi tema, lalu dari segi sudut pandang, alur, dan terakhir bahasa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.